Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Para pendengar yang beriman, apakah manfaat nikah? Dalam menikah ada 5 manfaat. Pertama, dikaruniai anak atau keturunan. Itulah yang pokok. Dan yang karenanya pernikahan diselenggarakan. Tujuannya ialah untuk melestarikan keturunan agar jangan sampai dunia ini kosong dari jenis makhluk bernama manusia. Kesinambungan terhadap anak merupakan upaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Hal tersebut dapat ditinjau dari 4 segi. Dan itulah yang pokok dalam mendorong pernikahan ketika keadaan aman dan godaan-godaan nafsu syahwat. Oleh karena itulah ada salah seorang sahabat yang merasa tidak suka jika harus bertemu dengan Allah dalam keadaan masih membujang. 4 segi yang dimaksud di atas adalah mencari cinta Allah dengan berusaha mendapatkan keturunan demi melestarikan jenis makhluk manusia. Kedua, mencari cinta Rasulullah Muhammad SAW dengan cara memperbanyak keturunan karena beliau akan membanggakan kita pada umat-umat lain pada hari kiamat kelak. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Nikahilah wanita yang penuh kasih dan bisa memberi banyak anak. Karena sesungguhnya aku merasa bangga atas banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, mencari keberkahan, yaitu dengan doa anaknya yang soleh. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Apabila seorang manusia meninggal dunia, praktis amalnya terputus kecuali yang dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Yang keempat, mencari syafaat dengan kematian anak kecil yang meninggal dunia sebelum orang tuanya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Setiap orang muslim yang tinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum mencapai usia balik, lalu ia dijilat api neraka, itu tidak lain karena ia suka sekali bersumpah. Diriwayatkan oleh Abu Hasan, ia berkata, kedua putraku meninggal dunia. Aku lalu bertanya kepada Abu Hurairah, apakah kamu pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah yang dapat menghibur diriku karena kematian anak-anak itu? Abu Hurairah menjawab, ya, yaitu sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berkata, anak-anak kecil mereka merupakan simpanan-simpanan surga. Salah seorang mereka akan menemui ayahnya. Dia akan berkata kepada kedua orang tuanya sambil memegang pakaiannya dengan tangannya, seperti aku memegang pakaianmu sekarang ini. Dan dia tidak akan melepaskan sampai Allah memasukkannya berikut ayahnya ke dalam surga. Dari seorang anak yang meninggal dunia mendahului kedua orang tuanya itu akan memberikan manfaat kepada mereka. Demikian juga kalau ia diberi usia panjang. Jika seorang anak meninggal dunia sebelum kedua orang tuanya, ia akan memberi manfaat kepada mereka. Dan jika ia masih hidup, ia sepeninggal orang tuanya, ia juga akan memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian dapat melindungi dari setan, mengatasi keinginan hawa nafsu yang meletup-letup, menjaga pandangan mata, dan menjaga kehormatan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Man razaqahullah umra'ata solihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi wal yattaqillah fin nasfil akhir. Barang siapa yang oleh Allah dikaruniai seorang istri yang soleha, berarti Allah telah membantunya atas
separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu akan ongkos untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat membentengi kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menghalangi nafsu. Para pendengar, kemudian manfaat menikah adalah dapat menghibur dan memanjakan diri dengan duduk bersantai, memandang dan bercanda dengan mereka. Hal itu dapat menyenangkan hati dan membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Bersantai dengan istri adalah termasuk istirahat yang dapat menghilangkan kesedihan dan menghibur hati. Jika orang-orang yang bertakwa itu perlu diistirahatkan dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Itulah sebabnya Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 189 berfirman, liyaskuna ilaiha, agar dia merasa senang kepadanya. Al-Alamah Asy-Sya'di rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Allah menciptakan mereka dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Lalu Allah menciptakan untuk mereka pasangan-pasangan dari jenis mereka sendiri. Kemudian Allah menjadikan di antara mereka rasa cinta kasih sayang, sehingga sebagian mereka merasa senang, cenderung dan tertarik kepada sebagian yang lain. Selanjutnya Allah menunjukkan kepada mereka pada sesuatu yang dapat menghasilkan kesenangan, kenikmatan, dan keturunan anak. Kemudian pada kaum ibu, Allah mewujudkan keturunan yang sangat mereka dambakan. Mereka berdoa memohon kepada Allah agar keturunannya bisa lahir dalam keadaan baik-baik dan sehat. Allah telah memberikan nikmat yang sempurna kepada mereka karena mereka berhasil mendapatkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Jadi apakah tidak logis kalau mereka harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah kepadanya semata dan memenuhikan agama untuknya. Kemudian, manfaat menikah adalah memberi keluasan hati dalam mengatur rumah tangga, memasak, menyapu, mencuci, dan menyediakan sarana-sarana penghidupan. Kemudian, berjuang melatih diri dengan cara mengurus serta melaksanakan hak-hak istri, sebab mendidik akhlaknya, ikut menanggung penderitaannya, berusaha membimbingnya ke jalan yang lurus, bekerja keras mencari rezeki yang halal untuknya, dan mendidik anak-anaknya. Semua itu adalah tugas-tugas besar yang sangat mulia yang mendatangkan ibadah. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis sahih, apa yang dinafkahkan oleh seorang kepada istrinya merupakan sedekah. Sesungguhnya seorang itu diberi pahala atas suapan yang ia masukkan ke mulut istrinya. Masya Allah. Para pendengar yang beriman, demikianlah berbagi ilmu pada hari ini tentang beberapa manfaat dari pernikahan. Semoga tidak ada lagi yang menilai pernikahan itu banyak hal-hal yang negatifnya setelah mendengar berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.